Hey guys, selamat datang di Killer, di video perjalanan hijrah kita ke Affinity Designer bersama saya, Kemal. Gila, semangat banget ini aja, seperti mendapat hidayah. Kali ini kita akan sama-sama nyari tahu ada apa aja sih di right panel. Dan selain yang ada di sana, ada apa lagi ya? Langsung aja deh, boleh kakak? Kalau kita lihat di right panel, ini tuh kayak Windows panel ya pada Adobe Illustrator yang bisa dicopot pasang sesuai kebutuhan kita. Tapi bedanya yang di Affinity Designer kita nggak bisa bikin dua lapis panel, hanya satu kayak gini. Dan kalau makin lama pusing juga ya numpuk-numpuk begini. Kalau layarnya segede gaban mah nggak apa-apa begini dah. Yang layarnya seadanya begini nasibnya bagaimana? Kita teliti satu persatu ya, ada apa aja sih di right panel ini. Mulai dari atas, kemudian samping-sampingnya, baru deh lanjut ke bawah. Yang pertama ada color, yang buat ngerubah-rubah warna ya. Kalau dilihat ini juga ada pengaturan warna fill dan stroke plus transparansinya. Kemudian kalau diperhatikan lebih detail lagi di kanan sini ada menu kecil yang biasanya bisa diklik untuk memunculkan opsi lain. Kita coba lihat ada apa aja di sana. Oh, kita bisa merubah bentuk dari color wheels-nya. Kalau kalian nggak terbiasa dengan model segitiga muter-muter ini, kalian bisa ngerubah jadi slider, box, atau tint. Ada opsi juga untuk menambahkan warna yang sedang dipilih ke dalam palet warna. Ini buat nampung palet-palet warna ya sepertinya. Berguna banget kalau teman-teman punya palet warna khusus untuk sebuah project. Kalau mengimport palet warna yang udah ada, gimana ya? Mungkin di opsi kecil sini ada. Oh, ini dia. Kalau teman-teman nggak nemu opsi yang dicari, bisa coba cari peruntungan di si kecil ini. Kecil-kecil cabai rawit. Di sini kalian bisa nemuin opsi yang komplit tentang swatches. Salah satunya import dan export palet. Ini buat ngatur semua tentang stroke ya teman-teman. Tapi kenapa dia ada panel tersendiri ya? Padahal kan kalau misal kita akses di pen tool juga ada. Mungkin biar gampang aja kali ya. Selanjutnya ada brush untuk mengatur atau lebih tepatnya mengorganisir macam-macam brush yang kita punya di Affinity Designer. Dan yang terakhir adalah appearance. Ini juga namanya sama kayak yang di Adobe Illustrator. Kita bisa menambahkan stroke dan juga fill di panel ini. Kalau udah stroke-nya begini, bisa ditambahin stroke lagi loh. Oh iya, kalau pengen tahu lebih banyak opsi dari masing-masing panelnya, kita bisa mengklik icon yang kecil ini teman-teman. Cuman kita nggak akan terlalu dalam ya ngebahas menu kecil ini, karena itu spesifik banget ke satu panel. Lanjut ke baris kedua. Sesuai namanya, ini pasti untuk ngatur layer. Bisa dilihat di sini. Ini juga ada opsi-opsi yang berhubungan untuk layer. Yang terpenting ada opacity layernya. Kemudian tombol buat membuat layer baru, menghapus layer, dan juga ada tombol yang menurut saya unik, yaitu adjustment layer dan layer effect. Ini tuh harusnya opsi-opsi yang biasa digunakan kalau di program raster seperti Adobe Photoshop. Ini kok ada di program vektor ya? Menarik sekali. Kemudian juga yang bisa kita lihat perbedaannya yaitu tombol untuk visibility layernya, alias tombol yang ngatur kelihatan dan nggak kelihatan objeknya. Kalau di Adobe Illustrator itu yang gambarnya mata itu loh. Tapi di sini bentuknya centang begini. Dan juga kalau kita lihat bentuk atau model layernya, ini lebih mirip Photoshop ya, yang tiap objek memiliki layer tersendiri. Ngerti nggak? Kalau di Adobe Illustrator itu kan ada layer nih. Dan kalau kita buat objek baru, dia masuknya di bawah layer utama itu. Jatuhnya kayak sub layer gitu. Tapi kalau di Affinity Designer kan enggak tuh.
dia berdiri sendiri, nggak ada layer utamanya. Di satu sisi, model layer yang seperti punyanya Adobe Illustrator itu ada enaknya, ada enggaknya. Nah, apakah yang model seperti ini di Affinity Designer jadi lebih gampang dan lebih mudah? Ini bukannya efek-efek raster gitu ya? Bukannya tadi di panel layer juga ada ya? Namanya layer effect, yang gambarnya kayak rumus matematika itu loh. Kok dia ada panel khususnya juga ya? Unik juga ini Affinity Designer. Suka ada beberapa panel ganda yang seharusnya sudah ada di tempat lain. Sebelumnya stroke, sekarang effect. Selanjutnya ini styles. Kok agak aneh gitu ya, mohon maaf nih. Kayaknya di Adobe Illustrator juga ada yang begini nih. Ini untuk menyimpan preset style gitu guys. Misal ada serangkaian step untuk mendapatkan sebuah efek. Nah, alih-alih kalian mengulangi step tersebut berulang-ulang, kalian bisa menyimpan step by stepnya ke styles ini. Tapi kok ya, preset yang disediakan di awal kurang menarik begini ya? Loh, kok ada text styles? Padahal ini kan program pengolah vektor, tapi kok punya kontrol teks yang lebih lanjut? Biasanya kalau text style ini teman-teman hanya ada di program editorial, macam Adobe InDesign atau Affinity Designer. Kita juga punya video hijrahnya loh. Ini kalau di Word itu yang di kanan atas itu loh teman-teman, kayak master untuk teksnya gitu. Misal kita punya body text dengan font A dan ukuran B. Kemudian kita ingin ngubah tuh fontnya. Alih-alih kalian merubah itu satu persatu begini, kan capek ya Bo. Kalian cukup merubah si text stylenya ini aja. Langsung deh berubah semua. Enak banget kan? Lagi-lagi masih Herman. Kenapa ini ada di Affinity Designer ya? Nah, ini dia yang sebelumnya membuat saya kagum di Affinity Designer. Jadi, kalian bisa mencari gambar dari berbagai macam website royalty free langsung dari Affinity Designer. Mantap Tinggal kita cari aja kata kuncinya. Kemudian kalau udah nemu gambar yang diinginkan, langsung kita klik and drag aja ke artboard. Tada! Di bawahnya lagi ada panel transform yang dari zaman Adobe Illustrator nggak pernah dipakai. Di sini juga bakal nggak terlalu dipakai sih, jadi ada kemungkinan bakal dihapus juga. Seperti biasa, kalau transform urusannya dengan angka-angka ya. Ada ukuran objeknya, kemudian ada juga jarak X dan Y objeknya dari pojok artboard. Dan R dan S ini, R itu untuk rotation dan S itu untuk scale kayaknya ya. Pokoknya yang buat muter-muter dan buat insert objeknya beginilah. Kalau dilihat-lihat ini sih kayak apa-apa yang sudah kita lakukan di Affinity Designer ya. Coba kalau kita klik salah satu di sini. Ini tuh kayak rekap kita ngapain aja di Affinity Designer. Dan misal kalian ingin nge-undo, kalian bisa lihat tuh di mana kalian pengen nge-undo. Nggak perlu lagi Ctrl Z sampai bosan. Dan misal kalian pengen tahu nih, tadi itu kalian ngapain aja ya? Misal ada efek yang tadi kalian lupa step by stepnya gimana, bisa lihat di sini juga sih. Menariknya lagi, ini kita bisa nge-undo bahkan sampai pertama kali kita membuat objeknya loh. Tapi ini kan masih sedikit ya. Kalau misal udah panjang banget gitu, apa masih bisa ya? Di panel terakhir ini ada navigator. Dari bentuknya aja udah jelas lah ya. Ini untuk melihat artboard secara keseluruhan. Atau misal di dokumen view ini kalian lagi ngezoom banget untuk memeriksa detail, kalian bisa tahu tuh sebenarnya kalau di keseluruhan dokumen itu kita ada di mana sih? Ini panelnya cuma segini aja nih. Nggak ada yang lain gitu. Kalau di Adobe Illustrator kan kita bisa nampilin atau nyembunyiin panelnya sesuai dengan kebutuhan kita. Karena panelnya banyak banget. Kalau di Affinity Designer emang nggak ada ya? Kita coba cari view di atas ini. Kemudian kita perhatikan satu-satu namanya. Mana yang kira-kira ada hubungannya sama panel-panel ini.
Oh, ini dia, Studio. Kita coba klik satu ya, yang tadi nggak ada. Constraints, Glyph Browser, Snapshots, Simbol, dan Isometric. Dari sekian banyak yang baru ini, kayaknya yang menarik adalah Snapshot dan juga Isometric. Lebih tepatnya karena nggak tahu sih yang lainnya buat apa. Kita coba klik yang Snapshot dulu ya. Ini buat apaan ya? Buat apa ya ini ya? Saya kira kayak ngambil screenshot gitu guys dari artboard kita. Jadi bisa buat preview gitu. Tapi kok ini yang kesimpan malah snapshot dokumen? Apa ini kayak save-savean di game gitu? Yang kalau kita nggak suka sama hasilnya, kita tinggal ngeload save-savean sebelumnya. Nanti deh dicari tahu di lain waktu. Selanjutnya ada Isometric, yang kalau kita baca dari namanya itu yang kebayang gambar-gambar begini kan? Coba kita klik tombol satu-satunya di sini. Muncul sih ini garis-garisnya, tapi kok nggak nempel gitu ya ini objeknya ke garisnya? Kan jadi percuma kalau gitu ini tulisnya. Ngapain ada front, side, top ini kalau nggak berguna gini? Ini bisa nempel begini? Kalau bisa begini, kan bikin yang isometrik gitu jadi lebih gampang. Gimana ya caranya? Dicari tahu dulu deh. Saya kira panel di Affinity Designer ini gitu-gitu aja, nggak ada yang rame. Ternyata ada juga yang buat penasaran. Salah satunya Snapshot dan juga Isometric. Sisanya hampir mirip juga sih dengan Adobe Illustrator, tapi di Affinity Designer panelnya lebih sedikit. Dan nggak terlalu bingung juga sih untuk mengidentifikasi tiap panel ngapain dan ada apa. Yang masih belum ngerti itu kenapa ada panel kayak stroke dan styles. Padahal mereka kan udah ada di pen tool dan juga di layers. Kenapa di double-double sih? Klik like jika kalian menyukai video ini, dan komen di bawah bagian mana yang masih terasa sulit. Dan share apabila menurut kalian video ini bermanfaat. Kalau tidak suka, tinggal pencet tombol dislike-nya. Jangan lupa subscribe jika kalian ingin lebih banyak video tutorial seperti ini. Terima kasih atas dukungannya. Saya Kemal dari Killer, dan sampai jumpa.